Video kali ini Mimin akan membahas soal tentang hukum gravitasi Newton. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Oke, kita masuk ke yang nomor 1 ya. Bila berat di permukaan bumi W Newton, berarti ketika W diketahuinya dulu ya. W di bumi kita anggap WB itu adalah W Newton aja biasa. Berat benda itu di luar bumi yang jaraknya 3R dari pusat bumi. Jadi di sini ditanya itu R-nya itu adalah 3R dari pusat bumi ya, dari pusat bumi. Jawab ditanyanya itu adalah berat W-nya, berapa gitu kan. Jawab. Nah, kalau berat itu kan berarti secara umum kan kita nulisnya M kali G ya. Nah, di dalam hukum gravitasi Newton, G ini bisa kita sebutkan sebagai E atau medan gravitasi. Rumusnya itu apa? Yaitu G M per R kuadrat. Kalau kita lihat di sini, E itu berbanding terbalik sama R kuadrat kan. Berarti bisa kita tuliskan E bumi itu adalah sama dengan di sininya berarti R bumi kuadrat ya. Karena kan berbanding terbalik. Per E di sininya R dari yang di soalnya itu atau tadi kita tuliskannya itu adalah R kecil ya. Nah, udah tinggal kita masukin. EB-nya itu adalah kita tuliskan aja setara sama B-nya itu ya. Karena kan di sini W sama G-nya itu berbanding lurus. Jadi artinya nilai W itu adalah nilai dari EB-nya. Karena kan di sini masanya itu konstan. Berarti kita bisa tuliskan W Newton per E sama dengan R-nya itu adalah 3R. Oh, ini kuadrat. Kuadrat per R kuadrat. Jadi ingat 3R itu dikuadratkan, bukan cuma R-nya doang. Jadi 3R, jadi 3-nya itu dikuadratkan juga. Maka didapatkan 9R kuadrat per R kuadrat. R kuadrat kita coret. Maka didapatkan E-nya itu adalah 9-nya kita pindah ke kiri. E-nya ke atas, jadi kan 1/9 W Newton. Atau tadi kan di sini E-nya itu adalah W besarnya itu ya. Newton. Udah seperti itu aja. Jadi kalau kita lihat di opsi jawabannya, nanti jawabannya itu adalah yang E. Jadi konsep dari sini tuh intinya semakin dia jauh dari permukaan bumi, maka berat bendanya itu akan semakin berkurang. Dan karena di sini tadi 3R itu dihitung dari pusat, berarti kita masukin itu R-nya doang. Tapi ketika dikatakan 3R dari permukaan, berarti kita harus tambahkan R, yaitu dari pusat sampai ke permukaannya itu. Maka nanti yang kita masukin itu 4R. Oke, next ke soal selanjutnya. Dua bintang masing-masing masanya 4M dan 9M terpisah sejauh A. Oke, kalau di sini kita bukan tulis diketahui ya, tapi langsung digambar aja ya. Jadi di sini katakan ada massa bintang 4M dengan sebuah bintang yang lebih gede atau kita tuliskan 9M ya. Dipisahkan dengan jarak sebesar A. Jika sebuah planet berada di antara kedua bintang tersebut dan planet tidak mengalami gaya gravitasi, maka letak planet tersebut adalah di sini konsepnya itu kalian udah pelajari waktu di tentang hukum kolom di kelas 9 ya. Berarti karena di sini ada di tengah-tengah, kita misalkan aja. Jadi kalau kita misalkan gini. Kita misalkan dari 4M ke planet P ya, itu adalah misalnya kita anggap X deh. Berarti dari P ke 9M ini kita ibaratkan sebagai A min X. Bisa ya? Nah, karena di sini gravitasi itu adalah gaya tarik menarik, jadi di sini akan tertarik ke kanan, yang ini akan tertarik ke kiri. Berarti kita bisa tuliskan Mimin anggap ini A, ini B ya, biar lebih gampang. PA atau F karena kan di sini bukan medan gravitasi tapi gaya gravitasi. Sama dengan FPB, artinya F yang ditimbulkan karena tarikan gravitasi planet A itu sebanding dengan F yang ditimbulkan karena P itu tertarik sama si bintang B-nya itu. Berarti kita bisa tuliskan G M P M A per R P A kuadrat sama dengan G M P M B per R P B kuadrat. G-nya kita coret karena kan di sini tetapan konstanta gravitasi umumnya ya yang 6,6 kali 10 4 minus 11. MP-nya itu kita coret karena masanya itu sama. Ya udah berarti sisa MA sama RPA. Ingat R di sini bukan jari-jari planet tapi jaraknya. Oke? Jadinya kalau kita tuliskan berarti 4M per RPA-nya itu adalah X kuadrat. Sama dengan 9M per RPB-nya itu adalah tadi A min X kuadrat ya. M-nya kita coret. Nah, kalau ketemu 4 sama 9, terus di bawahnya itu kuadrat, kan 4 sama 9 itu kan bisa kita akarin ya.
Jadi semuanya kita akarin aja nih ruas-ruasnya. Kalau kita akarin semuanya, jadinya kan 2 per X sama dengan 3 per A min X. Lebih sederhana kan? Udah kita tinggal kalikan silang. Jadinya 2A min 2X sama dengan 3X. 2A sama dengan 5X dan X-nya itu didapatkan nanti 0,4A. X itu adalah tadi jarak terhadap A ya, berarti di sini nilainya 0,4A. Jadi kalau kita lihat dari option jawabannya, itu kita tinjau terhadap 4A, berarti jawabannya itu adalah 0,4A dari 4M ya. Di sebelah kanan 4M-nya itu, berarti ya udah nanti kita isi jawabannya itu yang B. Next ke soal selanjutnya. Jika berat di bumi, benda di bumi ada 500 Newton, berarti diketahui W di bumi, WB kita anggap itu adalah 500 Newton. Maka berat benda di planet A yang memiliki 5 kali masa bumi dan 10 kali jari-jari bumi. Berarti di sini R, kita anggap RA ya, itu adalah memiliki 10 kali jari-jari bumi dan masanya itu adalah 5 kali masa bumi. Ditanya adalah W di A-nya itu ya. Jawab. Nah ingat, kalau W itu kan selalu berhubungan sama yang namanya medan gravitasi, yaitu yang E sama dengan G M per R kuadrat. Karena di sini yang berubah itu M sama R ya, berarti kita harus nyari E dari benda planet A-nya itu. Jadinya gini, E di bumi, Mimin anggap EB ya, per EA sama dengan di sini M per R kuadrat, ini punyanya B, berarti sini punyanya B, per MA per RA kuadrat. Bisa ngikutin ya, mungkin penulisannya agak ribet dikit. Kita masukin MB-nya, kita tulis tetap MB aja ya. Per RB-nya kita tulis RB aja tetap, per MA-nya itu adalah 5 MB, per RA-nya itu adalah 10 RB kuadrat ya. Jadinya gini, kita tuliskan lebih sederhananya, MB RB kuadrat dikali 100 RB kuadrat per 5 MB. Bisa dibalik yang tadi per jadi perkalian. Kita coret. Jadi didapatkan EB per EA-nya itu adalah 20. Maka bisa kita simpulkan kalau berat di EA-nya itu adalah medan gravitasi di A maksudnya ya, itu adalah 1/20 dari EB. Nah ingat, di soal sebelumnya kita udah bahas kalau E itu bisa kita samakan seperti W-nya. Ya udah, jadi 1/20 dikali tadi W, B-nya itu ada 500. Maka didapatkan nanti 25 Newton. Ya udah, nanti jawabannya itu berarti yang B. Next ke soal selanjutnya. Jarak planet A dan B ke matahari memiliki perbandingan 1/4. Diketahui RA banding RB katanya itu adalah 1/4 ya. Jika lama revolusi planet T, berarti TB itu adalah 704 hari. Sedangkan yang ditanyanya itu adalah revolusi planet A, berarti TA-nya. Jawab. Oh iya, di ngerjain soal tentang hukum gravitasi Newton, hati-hati ya antara R jari-jari sama R jarak atau R dari jarak antar dua planet gitu. Jadi tergantung konteks soalnya. Kalau dalam kasus ini, karena di sini berhubungan sama jarak sama revolusi, itu kita tinggal gunakan hukum 3 Kepler, yaitu TA pangkat kuadrat itu sebanding dengan RA pangkat 3. Jadinya kita tinggal masukkan equation-nya jadinya gini. TA kuadrat per TB kuadrat sama dengan RA pangkat 3 per RB pangkat 3 ya. Udah, kita tinggal masukin aja di angkanya. Kalau kita masukkan, TA-nya itu yang ditanya, per TB-nya itu 704 kuadrat ya, ingat. Sama dengan 1/4. Berarti sininya 1 pangkat 3, sininya 4 pangkat 3. Maka didapatkan TA kuadrat per 704 kuadrat sama dengan 1/64 ya. Nah, untuk lebih memudahkannya, ini kita tinggal akarin aja semua ruasnya, biar nggak usah ngitung pakai kalkulator. Jadinya TA per 704 sama dengan 1/8 kan. Ya udah, kalau kita teruskan lagi, TA-nya itu akan didapatkan 704/8. Berarti kalau kita hitung 8 hari ya.
Ya udah, berarti nanti kita lihat di opsi jawabannya, maka jawabannya itu adalah yang C, 88 hari. Oke, next ke soal selanjutnya. Periode satelit mengitari bumi jika jarak satelit ke pusat bumi 7.100 km. Diketahui berarti di sini adalah R-nya ya. 7.100 km. Dan kuat medan gravitasi bumi adalah 8 Newton per kilogram. Berarti di sini kita tuliskan E-nya itu atau G-nya itu ya, yaitu 8 Newton per kilogram. Dan yang ditanya adalah tadi periodenya. Tanya adalah periode. Jawab. Nah, di sini Mimin jelasin lagi tadi T besar yang di soal sebelumnya itu kan waktu periode revolusi. Kalau di sini T-nya itu T untuk periode satelit. Jadi Mimin bilang lagi sekali lagi kalau variabel di sini itu tergantung konteks soalnya. Jadi nggak pasti T itu nilainya apa, variabel apa gitu. Oke, next. Berarti di sini karena di sini yang ditanya periode dan E itu bisa kita anggap sebagai gravitasi kan tadi. Di soal sebelumnya udah Mimin jelaskan. Berarti rumus mencari periode kita bisa gunakan rumus Bandul seperti biasa. Yang rumusnya T sama dengan 2pi akar L per G. Dalam kasus ini L-nya itu adalah R-nya karena jarak dari satelit ke pusat buminya itu karena kan mengitari bumi. Berarti kita masukin aja 2pi akar L-nya itu adalah kilometer, berarti kita ubah ke meter ya. Jadinya 7100000 per G-nya itu 8. Nah, karena angkanya ribet jadi Mimin hitung pakai kalkulator. Nanti didapatkan T-nya itu adalah 2pi akar tadi 887500. Nah, ini nanti hitung aja pakai kalkulator karena kan angkanya jelek ya. Dan pi-nya itu kita ganti 3,14. Nanti didapatkan T-nya itu adalah 5900 second. Jadi kalau ditanya tadi berapa periode satelit, ya udah nanti jawabannya itu 5900 second. Oke, next ke soal selanjutnya. Planet Merkurius masanya 3,1 kali 10⁻⁴ kg. Berarti diketahuinya itu masanya itu adalah 3,31 kali 10⁻⁴ kg. Dan jari-jarinya adalah 2,44 kali 10⁻⁶ meter. Maka kelajuan lepas benda dari permukaan planet Merkurius sebesar. Nah, di sini ditanya adalah V lepas. Nah, di sini Mimin langsung tulis rumusnya aja ya, karena kan nggak mungkin kalau Mimin jelasin penurunan rumusnya. Nah, rumusnya itu nanti V lepasnya itu adalah akar 2GM per R. Kita masukin aja angkanya, akar 2 dikali 6,6 kali 10⁻⁻11 atau 6,67 sama ya. Dikali M-nya itu 3,31 kali 10⁻⁴ per R-nya itu adalah 2,44 kali 10⁻⁶. Nah, di sini emang angkanya itu kan agak sedikit jelek ya. Makanya Mimin biar mempercepat aja Mimin pakai kalkulator aja. Tapi kalau kalian nanti bisa dicoret-coret, coret-coret aja. Tapi kalau di sini Mimin langsung hitung biar nggak kelamaan. Maka didapatkan V lepasnya ini adalah 4,25 kali 10⁻³ meter per second. Ini hitung aja pakai kalkulator biasa ya, harusnya kalian bisa. Nah, nanti didapatkan jawabannya itu adalah yang D, 4,25 kali 10⁻³ meter per second. Oke, cukup sekian pembahasan soal tentang hukum gravitasi Newton. Kalau emang ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, bisa aja tanya di kolom komentar. Atau emang ada request sesuatu yang pengen Mimin bahas, bisa langsung ditulis di kolom komentar juga ya. Oke, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.